Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini 23 September 2025 tepat jam 21.16 kita akan mengadakan perjalanan menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Perjalanan seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun menggunakan Toyota Calya milik rental Patiraya. Ya, sekarang kita akan memulai perjalanan, tapi pas lampu merah lagi. Saya mulai video ini dari Jalan Samratulangi. Iya. Depan Soto Ayam Lamongan. Depan apa lagi itu? Timur apa ini? Salon Dewi. Nah, depan Salon Dewi, lampu merah depan Salon Dewi. Kebetulan saya mulai dari sini saja. Sebenarnya startnya dari depan Masjid Al Khairat. Cuma karena di sana agak redup cahaya lampu sehingga kita mulai dari sini karena di sini lebih terang. Ini jalan protokol depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Depan Bank Mandiri. Nah, depan Bank Mandiri. Depan apa lagi ini? Depan Polda mungkin ini. Pengadilan Negeri. Nah, Pengadilan Negeri. Nah, terus sekarang depan Apotik Tia. Nah, sebelah kanan ada Indomaret. Nah, cuma nampaknya ini di video kurang terang juga rupanya. Suasana malam jam 21.16 atau 18. Kita jalan sendirian ini. Dalam mobil tiada orang. Kosong. Ya. Pulang pergi Luwuk Palu Luwuk tanpa ditemani oleh siapapun. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu, baik dengan mobil maupun dengan motor darat. Senang jalan sendirian dan berdiskusi dengan diri sendiri. Ya. Ketika kita sendirian, maka teman kita adalah diri sendiri. Kita berdiskusi dengan jiwa kita, berdiskusi dengan pikiran kita sendiri. Ya, seperti itu. Saya sekarang sudah berada di seputaran Talise. Talise Karampe mungkin ini. Talise Karampe dan sebelah kiri ini kayaknya Tampak Garam ini. Ternyata di Palu kalau sudah jam 21 ini kendaraan juga sudah mulai kurang. Sehingga perjalanan semakin nyaman karena gangguan dari kendaraan yang warawiri, hilir mudik ke sana kemari itu sudah mulai berkurang. Cuma truk yang banyak lewat ini. Truk dari luar kota. Tadi pagi saya tiba dari Luwu. Saya tiba di Palu ini. Tadi langsung mampir di Pantai Talise di depan ini.
ada Pantai Talise. Ini kalau kita lurus ini langsung Pantai Talise ini. Tempat kita makan putu. Tapi kita sekarang akan belok kanan. Kalau lurus ke sana, itu lurus Pantai Talise. Tempatnya orang mandi-mandi di laut. Nah, kita belok kanan ikut jalan Trans Sulawesi menuju ke arah Pelabuhan Pantoloan. Nah, ini juga jalan ini lurus tembus Toli-Toli. Tembus ke ke pelabuhan kapal di Gorontalo, pelabuhan Gorontalo Pantai Utara. Namanya apa itu? Lupa saya tuh. Sebelah utara dari Gorontalo. Ya, saya lupa namanya. Itu lurus. Jadi jalan ini juga bisa tembus ke tempat itu dari Toli-Toli, Bol baru ke pelabuhan kapal itu di Gorontalo, pelabuhan kapal sebelah utara. Silakan komen yang ingat, saya lupa namanya. Kalau lurus lagi tembus ke Bolaan Mongondo, tembus Manado. Tembus Manado. Ya, kalau di Bolaan Mongondo Utara itu kampung istri saya. Ya, kampung dari ibunya anak-anak saya itu. Jadi lewat jalur ini lurus tembus ke sana. Tapi kita nanti sampai di simpang 4 Tawaili, kita akan belok kanan menuju ke tanjakan kebun kopi. Terus Toboli Parigi, Parigi Sausu Poso Ampana, Ampana Bunta Bagaimana Poh Salodik Bunga. Kita akan mampir di Au, di rumahnya kakak di Au. Lalu kita akan kembalikan mobil di rental Pati Raya, dan setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan melintasi lautan Maluku menuju ke Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Ya, saya sekarang masih berada di poros jalan Palu Tawaili. Masya Allah, itu truk dia langsung motong begitu ya. Ya, begitulah. Ini banyak jual buah juga ya, pasar buah, banyak kios-kios sebelah kiri kanan jalan. Utamanya sebelah kiri saya lihat banyak. Dulu sekitar sini ada yang jual kelapa muda, orang Filipina. Tapi sudah tahu bergeser kemana mereka. Kita harus mampir di SPBU untuk mengisi BBM. Kita cek dulu SPBU mana yang layak disinggahi. Wah, sebelah kanan banyak yang jual pakaian. Kiri kanan jalan ini banyak yang jual pakaian. Palu bukan Palu yang tahun 90-an. Dulu 90-an di sini masih banyak kosong ini. Areal sini masih banyak kosong. Sekarang sudah penuh dengan bangunan, sudah penuh dengan pertokoan. Insya Allah nanti ke depan di Pulau Taliabu juga akan ramai seperti ini. Oh, pantasan saya kepanasan, rupanya tidak kasih turun kaca. Ya, kirain AC-nya jalan.
Masih di wilayah seputaran Karampe mungkin namanya ini, atau Tondo. Karampe mungkin. Kalau Tondo pas di Untat, areal Universitas Tadulako. Sebuah universitas dengan lokasi terbesar di Indonesia. Sesudah UGM mungkin itu. Ya, ternyata masih ramai kendaraan, masih padat. Dulu yang paling padat di Palu Jalan Gajah Mada, jalan. Ya sekarang mungkin pertokoan di Gajah Mada mulai bergeser ke lokasi sini, bisa jadi. Sepanjang jalan sudah jadi pertokoan semua ini. Ya pertokoan tidak akan bisa berkembang kalau kendaraan dilarang parkir. Justru itu lebih baik mencari lokasi di mana jalannya luas bisa parkir. Ya itu rahasianya dagang. Tempat parkir itu penting. Bagaimana orang mau singgah belanja kalau tidak ada tempat parkirnya? Iya kan? Ya Rabbana. Nampaknya kita perjalanan malam ini agak kurang fit, agak rasa ngantuk sedikit. Jadi di depan sana kita akan mampir istirahat tidur. Kita tidak akan jauh berjalan, harus singgah istirahat tidur. Tapi sedapat mungkin saya usaha malam ini harus berhasil menyeberang pegunungan Kebun Kopi, karena kalau ditunda sampai besok maka akan ada penutupan jalan. Berhubung Kebun Kopi masih dalam tahap perbaikan. Dulu orang jualan cakar atau rombengan itu dilarang. Sekarang resmi banyak penjual cakar. Cakar bongkar ada. Showroom khusus cakar tadi ada saya lihat. Kita sudah mulai menguap ya. Berhubung tadi makan nasi dan ikan, harusnya tadi tidak usah makan nasi, cukup makan roti saja dengan minum air. Makan nasi dan ikan ini bikin ngantuk ini. Apalagi tadi ikannya ikan bandeng baru agak besar. Jadi solusinya ini kita mesti istirahat malam ini. Kita jalan sambil di mana batas kemampuan kita. Di mana kita sangat ngantuk, di situ kita tidur. Sekarang sudah mulai, di tempat ini mulai kurang kendaraan ini. Tidak tahu kalau di gunung sebentar ini, tanjakan Kebun Kopi.
Tidak tahu bagaimana situasi kendaraan di sana. Karena di malam hari tidak ada buka tutup jalan, jadi mungkin kendaraan akan banyak mengalihkan jadwal perjalanan di malam hari. Mohon maaf videonya agak gelap karena lampu jalannya ini agak jarang-jarang. Ini sebenarnya saya sudah lewati pompa bensin ini. Atau masih di depan ya, waduh. Bensin saya tinggal 2 strap ini. Saya harus isi. Masya Allah, barang jalan. Perjalanan malam seperti ini sudah sangat sering kita lakukan, baik dengan mobil maupun dengan motor darat. Kenapa jalan malam itu banyak digandrungi orang, apalagi mobil-mobil truk? Karena di malam hari kendaraan kurang dan dari kejauhan kendaraan bisa diprediksi dengan lampunya. Ya. Kemudian jalan malam itu aspalnya dingin sehingga meminimalisir terjadinya pecah roda, pecah ban. Karena dingin, udara malam membuat jalanan dingin, aspal dingin. Oh, ini ada pompa bensin sebelah kanan ini. Mencoba mengisi BBM di sini. Mudah-mudahan berhasil. Waduh, banyak sekali kendaraan yang antri ini. Gimana ya? Tidak ada jalan masuk, tertutup. Wah, antrinya padat. Waduh, tidak bisa isi BBM di sini. Waduh, padat antrian. Kenapa ya? Apa pompa bensin lain kehabisan BBM atau bagaimana? Ini kayaknya truk berarti solar ini. Kasihan ini. Ini karena ingin mencari solar subsidi. Ya. Padahal ada solar non subsidi, Dex Lite, Pertamina Dex. Sepertinya malam ini kita harus isi minyak jenis Pertamax. Kita tidak usah isi Pertalite. Pertalite ini persoalannya kita harus antri panjang, membuang-buang waktu. Itu kecuali kita tidak dalam perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh mendingan isi Pertamax supaya kita tidak terlalu lama antriannya. Singkat, tiba langsung isi. Malah tidak pakai antri kalau Pertamax. Tidak ada antrian di Pertamax.
Ya ilahana, cepat ngantuk karena makan banyak. Ya Allah, biasanya tadi jangan makan. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada CBU yang bisa menyediakan BBM Pertamax atau Pertalite di malam ini. Jadi saya ulangi lagi, mohon maaf ada trouble sedikit pada video. Ya, jadi konflik sepanjang zaman itu adalah konflik yang terbesar adalah konflik kekuasaan. Ya, seperti itu. Munculnya berbagai macam aksi kekerasan dalam jumlah yang besar, ya kan? Itu semua adalah kekuasaan. Kekuasaan. Kalaupun ada yang sebabnya lain itu sangat sedikit dan juga tidak melibatkan banyak orang dan korbannya juga tidak besar. Tapi kalau untuk kekuasaan itu rata-rata mengakibatkan korban yang besar. Ya, olehnya itu sepanjang hidupnya Nabi, beliau ingin menghentikan pergerakan kelompok-kelompok yang demi sebuah kekuasaan mereka melestarikan sebuah sistem yang merugikan orang banyak, sistem yang zalim, sistem yang menganiaya manusia. Itu yang Nabi lakukan. Nah, jadi jangan pernah ada satu kelompok atau oknum yang mengatakan bahwa Nabi menyampaikan ajaran agama dengan paksa, dengan kekerasan. Tidak. Islam yang dasarnya Al-Quran itu justru mengharamkan segala bentuk pemaksaan. La ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena keburukan itu sudah jelas, tidak perlu Anda paksakan orang. Ya, kejahatan itu jelas, ya, logis. Ada kebenaran, ada kejahatan. Setiap ada konflik itu bisa dirunut siapa pelaku kejahatan dan apa akar masalahnya kan mudah, tidak bisa kabur, pasti mudah itu. Para ahli hukum itu pasti tahu itu. Sehingga sepanjang zaman itu kita bisa melacak siapa orang zalim, siapa yang tidak zalim. Ya, misalnya pada peristiwa sejarah semasa hidupnya Nabi maupun pasca wafatnya Nabi itu bisa ditahu siapa pelaku kejahatannya itu. Ya. Dan kita dilarang untuk menjadikan para penjahat itu sebagai teladan. Ya, tidak boleh. Surat An-Nisa ayat 93 mengatakan umayyaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang mencederai orang mukmin dengan sengaja sehingga kehilangan nyawanya, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, dia akan dimasukkan dalam jahanam itu, wa ghadiballahu alaihi, dan dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan menyiapkan baginya azab pedih. Silakan baca surat An-Nisa 93. Itu bukan saya yang karang-karang itu. Silakan baca terjemahannya. Nah, jadi kalau demi alasan tertentu Anda bunuh orang, bukan karena Anda bela diri, bukan karena Anda berusaha untuk menyelamatkan nyawa setelah Anda dikejar-kejar untuk mau dibunuh oleh seseorang, tiba-tiba Anda dengan alasan yang tidak jelas Anda langsung bunuh orang, itu Anda dikenakan ayat tadi, terkutuk, terlaknat, dan tidak selamat dunia akhirat. Ya, termasuk untuk kekuasaan itu.
Tidak bisa kita membunuh orang hanya karena orang tidak mau berbayat, tidak mau mengikuti kita. Tidak boleh, haram itu membunuh orang. Salah itu, ajaran yang sangat keliru. Islam adalah rahmatan lil alamin, menghormati keragaman suku bangsa, keragaman agama, keragaman berpendapat, karena tidak bisa dihindari keragaman itu. Pasti ada. Islam adalah sebuah konsep yang bisa dipercaya, bisa tidak. Memang kita diperintahkan untuk mempercayai secara keseluruhan apa yang datang dari para nabi, utamanya nabi yang terakhir. Tapi tidak boleh dipaksa orang, tidak boleh. Kita diperintahkan untuk mengikuti Islam secara utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam itu secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti provokasi dari setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah provokator yang akan merugikan Anda. Akan tetapi semua itu adalah sebuah konsep yang diusulkan kepada masyarakat. Proposal yang diberikan kepada masyarakat yang boleh saja masyarakat yang memiliki hak veto untuk dirinya sendiri bisa memilih keseluruhan atau sebagian. Anda tidak boleh paksa orang. Hak privasi orang itu dalam Islam sangat dihormati. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama. Nah, itu seperti itu. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma a'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Kesimpulannya itu. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Tidak ada pemaksaan. Ya, baik muslim kepada yang lain ataupun yang non muslim kepada muslim, tidak boleh saling memaksa. Marilah kita hidup rukun, santun dan damai di dalam keragaman itu. Nah, seperti itu. Kalau ada sekelompok orang yang memaksakan orang lain demi karena dia ingin menjadi seorang kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, nah itu keliru, sangat keliru fatal, sangat keliru fatal. Itu tindakan yang tidak mencerminkan orang yang mengerti agama. Seperti itu. Harusnya segala sesuatu itu sistemnya tawar-menawar, ya kan? Jika itu menguntungkan, maka kita bisa lakukan dan kita bisa bersepakat. Tapi kalau itu tidak menguntungkan, maka layak untuk ditolak. Apapun namanya. Apakah itu aturan dalam beragama maupun aturan dalam pemerintahan. Kalau ada sekelompok orang dalam sebuah kekuasaan memaksakan sebuah aturan untuk ditelan mentah-mentah oleh lembaga lain, itu masalah. Apalagi kalau aturan itu justru merugikan pihak yang dikenai aturan tadi. Misalnya ini contoh, sebuah lembaga memaksakan untuk sebuah lembaga pendidikan menyiapkan data setiap bulan. Ya, hanya disuruh kumpul data tapi tidak diberikan anggaran untuk menyiapkan data tadi. Kan orang mau kumpul data itu butuh biaya. Orang yang menguploadnya butuh biaya. Orang yang mengetiknya butuh biaya. Kertasnya butuh biaya. Tintanya butuh biaya. Semua butuh biaya itu. Nah, orang yang kerjakan juga itu butuh waktu dan tenaga. Butuh pikiran. Yang boleh jadi pada saat yang sama, dia punya pekerjaan lain yang lebih berpenghasilan. Kita halangi dia untuk mengerjakan tuntutan aturan yang kita perintahkan, sementara kita tidak memberikan anggaran untuk pekerjaan itu. Ini zalim, ini sudah jelas zalim. Walaupun yang melakukan perintah itu adalah orang yang mengaku beragama, justru dia tidak paham agama kalau itu terjadi. Ya, saat ini kita masih berada di wilayah Kabupaten Poso. Cuma saya tidak tahu nama desanya ini, silahkan lihat sendiri di layar, ada nama kecamatan. Nah,
Hanya ada nama desa ini, Desa Maleitojo. Oh, Maleitojo. Kalau tidak salah, Ustadz Hasan Tangkaderi di sini. Ini kampung Hasan Tangkaderi ini kalau tidak salah ini. Saya dulu pernah singgah di sini, tapi saya sudah lupa rumahnya sebelah mana itu. Coba saya tanyakan dulu. Kita masih di seputaran Maleitojo. Tadi saya ingin singgah sebentar untuk mencari teman saya, alumni Dolo, alumni pesantren yang saya sudah lupa alamat rumahnya. Saya dulu sering singgah, cuma saya jadi lupa karena sudah lama, dan juga ini kan kampung banyak sekali, ini bentuknya sama. Kita kadang lupa dan bingung. Nah, dahulu di awal tahun 2000, saya keliling-keliling pakai motor darat, mengunjungi teman-teman, sahabat-sahabat, bersilaturahmi. Karena pada saat itu saya mensosialisasikan atau mengkampanyekan sebuah gagasan bisnis. Ya, tapi pada akhirnya bisnis itu kita tidak kembangkan, tidak lanjutkan. Ya, kenapa? Karena terkendala dengan biaya operasional, ya kan. Kita mau kemana-mana kan butuh biaya operasional, sementara kita sudah berkeluarga. Nah, dengan bisnis itu saya keliling Sulawesi pada saat itu. Bahkan saya pernah naik motor darat dari Luwuk ke Makassar, Luwuk ke Makassar pernah pakai motor Karisma 125D. Saya keliling-keliling berbagai kampung di pantai timur, pantai barat Sulawesi. Ya, cukup lelah juga sebenarnya, tapi ya begitulah. Namanya perjuangan harus melelahkan. Ya, cuma karena mungkin metode yang belum pas, kemudian ya, atau mungkin nasibnya juga yang belum pas. Ya, apa yang ada dan apa yang kita peroleh di dunia ini kita syukuri dan kita maksimalkan untuk dikirim ke masa depan agar kita bisa hidup damai di masa datang. Karena apa yang telah kita lalui itu telah berlalu, dan yang akan datang itu pasti kita akan jumpai. Olehnya itu kita fokus mempersiapkan masa depan dan meninggalkan masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk menyongsong masa depan. Saya pikir itu tawaran yang terbaik, usulan saya kepada segenap penonton dan pendengar video ini. Kalau kita hanya terjebak dengan problematika masa lalu, maka kita akan hanya sibuk dengan pertengkaran masa lalu itu. Kecuali kita mengungkit masa lalu sebagai sebuah pelajaran untuk masa depan. Karena bila kita tidak mengambil ibrah, pelajaran, ibarah dari masa lalu, maka masa depan akan suram bagi kita. Seluruh bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bangsa yang mengenal masa lalunya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu sekedar gagasan, mudah-mudahan bisa disepakati. Ya. Silakan komentar dan silakan berikan alasannya bila tidak sepakat. Nah, jadi tadi diskusi kita di Poso Kota, di sebuah restoran Rahmat. Nah, kita menceritakan tentang pentingnya
wisaya atau wasiat yang dititipkan oleh para nabi kepada para pengikutnya. Ya, seperti itu. Kalau wasiat itu tidak ada, maka boleh dipastikan bahwa agama itu akan musnah. Kalau tidak ada pembimbing agama itu, tidak ada pemimpin agama itu. Nah, fakta hari ini terjadi ketika umat dilanda sebuah bencana kemanusiaan, contohnya krisis kemanusiaan di Palestina. Umat Islam tidak solid. Sebagian justru kerjasama dengan pelaku genosida, pelaku kejahatan itu. Kenapa tidak solid? Ya, karena kita tidak punya rujukan yang sama, tidak punya pemimpin yang sama. Pemimpin itu adalah rujukan, pemegang tongkat komando yang memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar. Masalah ini mobil kuning ini dia ingin sekali balapan. Oke, kita lanjut perjalanan. Saat ini saya berada di desa Toliba. Saya lihat bentuk masjidnya desa Toliba ini kayaknya pernah saya tidur di samping pagarnya. Ya, waktu itu dari Palu malam-malam sehingga di Parigi sama Tuan Fadli. Nah, tapi malam itu kita rencana mau lanjut, ya lanjut menghemat waktu. Nah, tapi karena diserang ngantuk di perjalanan, ya akhirnya saya lihat ada sebuah masjid. Saya langsung parkir di samping pagarnya, langsung tidur di situ. Ya, jadi sopir harus begitu. Kalau kita bawa kendaraan, kemudian diserang rasa ngantuk di jalan, ya harus segera menyingkir, mencari tempat parkir yang luas dan aman untuk tidur. Jangan dipaksakan jalan sambil ngantuk kalau mobil. Bisa kecelakaan itu bisa dipastikan akan mengalami kecelakaan. Di minggu ini ada sahabat saya, seorang ahli nahu, ahli tata bahasa Arab, seorang guru al-khairat yang kasihan mengalami kecelakaan di perjalanan saat dia menyetir mobil perjalanan dari Palu ke arah pantai timur Sulawesi, ke arah Sigenti kalau tidak salah. Karena dia ngantuk, dia kecelakaan, masuk di got mobilnya. Itu karena sudah ngantuk tetap berjalan. Nah, makanya saya kasih pesan, saya sarankan kalau suatu saat nanti bawa mobil, ini pesan untuk semua orang. Kalau rasa ngantuk, jangan lanjutkan perjalanan. Segera cari bahu jalan yang cukup luas dan aman. Saran saya halaman masjid atau di depan pagar masjid kalau ruang parkirnya cukup. Bisa keluar dari badan aspal sekitar 1 meter dari badan aspal supaya lebih aman. Lalu Anda tidur dalam mobil itu. Saya tadi malam tidur di depan pagar masjid di desa Parigi atau Parigi Amana itu, karena Parigi itu banyak desanya. Saya lupa nama, saya tidak lihat nama desanya, saya tidak perhatikan. Yang jelas saya tidur di seputaran Kabupaten Parigi Motong, dekat yang tidak jauh dari kota Pariginya. Sesudah itu sudah persawahan. Silakan komen desa apa namanya. Saya tidur di situ karena saya diserang rasa ngantuk setelah tinggalkan Palu jam 21. Ya, berhenti jangan di atas aspal. Ini tolong pesan sampaikan sama teman-teman ya yang penonton.
Kalau Anda bawa mobil, lalu Anda mau berhenti, harus turun dari badan aspal. Anda harus turun di bahu jalan, jangan parkir di atas aspal. Kecuali hanya sebentar saja. Kalau agak lama jangan, karena akan mengganggu para pengendara lain. Ya, alhamdulillah saat ini kita masih menyusuri jalanan di wilayah Kabupaten Poso. Sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Kabupaten Tojo Una, Kabupaten Touna. Wah, masjidnya cantik ya. Banyak masjid yang bagus-bagus sekarang, utamanya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan hampir tiap desa masjidnya bagus, bahkan dilengkapi dengan menara yang bagus sekali, indah-indah, sangat indah. Ini sekitar sini sepertinya jalanannya masih proses perbaikan aspal jalan. Nah, jalannya mau direhab. Bagian yang lubang itu dibelah lalu isi material baru. Kita mampir sebentar untuk beristirahat. Saya rasa ngantuk sekali, tiba-tiba diserang rasa ngantuk. Alhamdulillah kita sudah menempuh perjalanan semalaman dari tadi malam jam 21 lewat, tinggalkan Palu, Sulteng, dan saat ini saya sudah berada di Kecamatan Tojo, di rumah makan Genesis Banano, ya, Cafe Genesis Banano, ya, Desa Banano, Kecamatan Tojo, ya. Kita akan mencoba menikmati jeruk hangat alami di Cafe Genesis. Di sini tersedia beraneka macam minuman hangat dan dingin. Juga ada nasi goreng Genesis, nasi tahu, nasi ayam geprek, mie goreng, mie kuah, stik kentang spiral, stik pisang, banana roll, roti bakar, roti Mariam, Picasso. Ya, ada nomor kontaknya, silakan komunikasi. Ya, ada kopi O, tubruk, kopi susu, teh panas dingin, dan beraneka macam kopi, aqua le mineral. Tempat wudhu bagi yang mau sholat. Ya, luar biasa, sangat menarik. Cafe Muslim Genesis Desa Banano, Kecamatan Tojo. Mantap sekali. Ya, ada juga kitab-kitab Islam, Pak, ya, kitab-kitab kajian. Ya, kitab-kitab.
luar Bukan hanya biasa. sekedar untuk ngomong saja. Iya, penting Pak, Ini penting. akhirat, Pak. Keseimbangan. Memperbanyak bacaan, bagus sekali. Luar biasa. Ada kotak amalnya juga. Ini musolanya, musola yang sangat bagus sekali. Ya, bagi yang mampir di rumah makan Genesis, ada musolanya. Mantap sekali, mantap, 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 mantap. Luar biasa. Di tepi pantai. Pantai Banano. Pantai Banano, Kecamatan Tojo. Di sini ada tempat istirahat bagi para sopir yang lelah dalam perjalanan. Nah, di sini bisa berbaring. Nah. Wah, di sini ada ruang musik juga, Pak ya? Jadi ada ruang musik. Setnya ini multi selera di sini berarti ya? Kita ada juga misioner, ada pendeta Sunda. Apalagi abad saya banyak teman abad di Palu. Oh begitu. Oh, ya. Iya, seorang Palu. Oh dari Palu ya Bapak. Kaili asli atau Bugis, tapi Bugis? 27 sudah di Palu. Oh gitu, sudah lama di Palu. Masya Allah. Majelis itu di Palu 3, Nurul Khairat, Nurul Iman, Oh, sama Haikal. oh luar biasa, Pak. Luar biasa, luar biasa. Dan masjid juga saya bangun di Kalora, Pak. Iya ya. Oh ada bangun masjid juga Pak. Alhamdulillah sejak haji 2010 2012 saya bangun pelan-pelan. Alhamdulillah. Di desa apa Pak? Di Kalora. Desa Kalora. Iya, di Kalora Palu itu. Kecamatan Sini. Oh, Kalora di Palu. Iya iya, Sile Atas. Saya dulu pernah ke situ waktu ada bencana banjir. Iya. Waktu bencana itu kan banyak yang naik di atas masjid saya. Iya iya iya. Kebetulan rumah di Sile 1. Oh, Sile 1 rumah. Masya Allah, luar biasa Pak. Ini dengan Pak siapa? Pak Bahtiar lah siang. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar lah? Lah siang. Lasiang. Oh, nama marga Lasiang. Iya, marga Lasiang. Lasiang. Tapi Bugis ya? Bugis. Masya Allah. Dari Parepare orang tua hijrah ke Palu anak Provinsi. Oh, iya iya iya. Pensiun di Jarum ya, tinggal buka usaha-usaha begini. Oh, yang pensiun di Jarum Bapak? Saya. Oh, pernah dulu jadi karyawan PT Jarum ya? Buka Jarum tahun 85. Iya iya, luar biasa. Sebagai sales marketing atau supervisor Tapi itu? dari bawah. Oh dari bawah ya, iya iya iya. Luar biasa. Tim leader baru district supervisor. Supervisor itu tugasnya apa saja? Itu wilayah marketing, tanggung jawab marketing dan promosi itu wilayah Sulawesi Tengah. Oh berarti Tapi kita perwakilan Surabaya ya. Jadi iya, perwakilan Surabaya itu khususnya Indonesia Timur. Berarti jadi kita pimpinan itu di rotasi. Oh gitu. Jadi apa ini membawai seluruh marketing, seluruh sales. Promosinya, marketingnya. Oh, itu supervisor punya tugas. Iya iya iya, luar biasa. Jadi kita ada bawaan promosi ke beberapa kan menyebar ke distribusi ke seluruh Indonesia. Iya. Oh, ini ada produk-produk klasik ya seperti mesin ketik. Makanya bule-bule lebih suka ini. Ya ini kan punya peninggalan sejarah ya. Tahun 80-an. Sudah 26 negara ini. Gitu ya. Ini ya, 2004 ini. Ini para turis asing yang pernah mampir di Cafe Genesis Desa Banano. Mereka tujuannya ke Tugian itu. Berarti bisa berbahasa Inggris ini, Pak? Oh, tidak. Mau tidak mau tuntutan. Jadi otodidak dari pelan-pelan. Iya, enggak apa-apa kan. What's your name? Where you come from kan sepanggal-sepanggal begitu kan lama-lama akhirnya dari 1 2 3 hanya 100 kata 1000 kata dan seterusnya. Welcome tuh apa sih? Welcome ya tuh. Gitu. Banyak juga mereka bahasa Indonesia, terutama Belanda. Iya. Yang Prancis itu kan sulit bahasa Indonesia. Kalau Belanda memang lama tinggal jadi mereka lancar bahasa Indonesia kan sudah tersosialisasi dari moyang-moyangnya. Belanda itu dalam rangka apa? Dia bilang enggak, bukan ketugian, bukan juga kayak mereka cari bekas peninggalan. Iya, peninggalan leluhurnya. Apa jembatan apa sebagainya. Iya, di Lombok. Rata-rata sini Pak Eropa. Rata-rata kamu saya Eropa. Prancis, Jerman, Belanda. Iya, iya, iya. Alhamdulillah.
Dia bilang, wow, amazing, nice. Sadap. Begitu lihat koleksi lagi yang dulu, you Grace, ya, maksudnya gila aku punya koleksi. Kalau pada zaman YouTube pada waktu itu, Gitu ya. kertas-kertas di apa biografinya dia sudah kayak dimakan usia tuh. Iya. Ini adalah satu keunikan. Keunikan. Kafe Genesis ini Pak, YouTube beri nilai kafe seni. Kafe seni dan kafe sejarah. Saya dulu Ya. waktu SD saya punya tugas menyalakan lampu seperti ini. Iya. Termasuk juga satu. Ini tugas saya dulu masih SD, menyalakan ini tiap sore. Ini setrika juga yang biasa dipakai oleh mama saya ini. Nah, ini mesin ketik saya LK2 HMI di Makassar tahun 2003 kalau tidak salah, ibu atau 2000 awal kalau tidak salah. Saya masih pakai mesin ketik ini saya baru belajar mengetik di saat LK2. Iya. Saat LK2 saya bawa bekal anu saja mesin ketik yang sudah tua dengan tipex karena saya tahu akan pasti salah. Jadi ternyata teman-teman saya tidak buat tipes, pinjam tipes sama saya semua. Karena mereka merasa jago jadi tidak perlu ditipes. Saya memang merasa karena lemah saya buat tipes. Belum punya dana untuk bangun penginapan Pak, biar cuma satu. Makanya saya jadikan musola dulu bisa jadi dua fungsi kan. Kalau ada musafir ke sini. Ya, enggak apa-apa, boleh. Masjid juga kalau orang mau istirahat boleh, enggak boleh dilarang. Musafir kan mereka. Masjid itu diciptakan multifungsi. Iya. Yang saya buat seperti itu lah. Nah, kadang rapat langsung sholat berjamaah. Ya, itu. Rapat juga sama Pak Camat. Betul. Jadi ini kafe sekaligus museum. Nah, ini kan tab-tab tahun. Saya dulu pernah punya tab seperti ini. Nah, pernah. Sampai piringan hitam masih ada, cuma tempat nggak ada saya pakai. Iya. Jadi ini ada nilai sejarah, ada nilai estetik, ada nilai kreativitas. Iya. Luar biasa. Cafe Genesis, Desa Banano Tojo. Tojo ini nama kecamatan Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang kebetulan lewat di Kecamatan Tojo, silakan mampir di Cafe Genesis. Ya. Oh, Genesis ini generasi santai tapi serius, luar biasa. Kemudian itu kan kelihatan santai, Pak. Iya. Dari generasi ke generasi. Iya. Tapi sesungguhnya serius. Serius. Lagi Sadar. bahas masalah bisnis apa. Iya. Terus dilanjutkan generasi kedua belum sempat pasan. Iya. Karena anak mahasiswa dengan pelajar saya jadikan generasi seni dan sosial. Ya. Saya buatkan mereka event, dari hasil event itu disumbang ke sosial. Sadar itu. Masjid, Luar biasa. Itu tradisi yang harus kita kembangkan, kita pertahankan dan kita lestarikan. Menciptakan kreativitas yang kemudian dijadikan sebagai sumbangan sosial. Ya, jadi saya tadi malam sudah melintasi perjalanan dari Palu, dari sini ke Tawaili Toboli. Saya tadi malam tidur di Parigi sekitar jam 12 atau jam 00 sampai jam 1 lewat, kalau salah. Nah, saya lanjutkan perjalanan ke Poso sholat subuh di Desa Tokorondo. Desa Tokorondo Poso, mana Tokorondo ya? Desa Tokorondo Poso. Nah, kemudian sekarang saya sudah berada di Uekuli. Saya sudah berada di sini. Nah, hari ini saya akan lanjutkan perjalanan sampai di Luwuk. Nah, ini sampai di Luwuk. Kemudian mungkin malam kalau sempat atau tidak besok malam paling lambat saya akan menempuh perairan laut menuju ke Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini batas provinsinya. Ini Pulau Sonik dan Timpaus. Ini masuk Sulawesi Tengah. Di sini masuk masuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Pulau ini sekarang seluruhnya menjadi IU pertambangan. Dan saya tidak tahu nasibnya masyarakat yang menghuni pulau ini, apakah nanti direlokasi atau seperti apa ganti rugi. Yang jelas pulau ini sekarang habis menjadi IU pertambangan kalau kita lihat di website Kementerian ESDM. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah perjalanan kita dan saat ini kita mampir di Cafe Genesis, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una. Sebuah kafe yang sangat unik dan memiliki
keragaman, memiliki produk-produk yang merupakan warisan sejarah. Ini kan peninggalan masa lalu tahun 80-an ini. Nah, yang pernah kita gunakan, baik itu telepon, baik itu tape record, mesin tik. Ini saya masih sempat pakai LK2 HMI di Makassar ini. Nah, ini saya tahun 80-an kerja saya ditugaskan oleh bapak saya untuk menyalakan lampu ini tiap sore. Ya, kalau terlambat berarti dapat 5 Pancasila di pipi. Seperti itu. Nah, ini juga gitar. Oh, kalau gitar ini sampai hari ini masih banyak penggemarnya. Bahkan di TikTok ada sebuah channel yang dia menampilkan kemampuan di bidang gitar. Ya, luar biasa, indah sekali. Ada ruang istirahat untuk para sopir yang lelah. Ini kan etikanya kan secara etika kan musola ya. Iya. Tidak boleh ada meja, harus sederajat dengan. Iya, enggak apa-apa. Yang sholat harus begitu bentuknya, Pak. Yang mau duduk juga dipakai meja enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Yang penting Bapak jangan simpan meja di musola itu saja. Ini lebih etis ya. Iya, nah, sudah di luar mejanya, musola di dalam. Khusus tempat sholat. Nah, ini juga yang mau istirahat bisa berbaring di tempat ini. Luar biasa sekali perjalanannya. Indah sekali. Ya, oke, Bapak Ibu yang ingin mampir di Cafe Genesis silakan mampir. Nah, luar biasa. Ya, oke, sekian dulu liputan kita tentang Cafe Genesis di Desa Banano, Kecamatan Tojo, Kabupaten Touna. Alhamdulillah, saya sekarang pesan air jeruk hangat. Ya, air jeruk hangat di Cafe Genesis bersama Pak Bahtiar, Masya Allah, ownernya Cafe Genesis. Ya, silakan mampir dan bisa berdiskusi banyak dengan beliau. Beliau banyak pengalaman, banyak merasakan manis pahitnya hidup ini dan bisa berbagi dengan Anda tentang berbagai macam hal yang bisa menjadi bekal hidup kita. Ini adalah kafenya sangat menarik di Desa Banano, Kecamatan Tojo, Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan saya tadi lewat dan mencari tempat istirahat. Iya, saya tadi rasa ngantuk dari sana, ngantuk. Saya niatnya juga untuk itu. Nah, jadi tadi saya mampir sekalian pesan ini, tapi intinya saya mau istirahat. Pas. Saya ceritakan itu untuk orang istirahat, karena perjalanan saya ini Pak lama, 40 tahun saya di lapangan. Jadi saya tahu betul. Iya. Saya buat tempat begini supaya orang istirahat kasih. Iya. Perjalanan begitu jauh. Iya. Karena saya buat lesehan, yang kasih badan, yang suka duduk di bawah pohon. Iya. Kebetulan sini pasti titik signalnya juga Pak. Iya. Sebenarnya saya kalau lewat malam di sini posisinya ini bagus. Iya. Datar, jalannya agak lurus, lalu dekat pantai. Pas dapat pohon lagi. Kalau siang kan agak. Iya. Di tahun mudik dari Palu di areal sini, belum ada rumah-rumah makan, belum ada yang punya ide bangun rumah makan ini. Nah, nanti di ini sekitar tahun 2004 ini saya lewat, sudah banyak rumah makan di sini yang sangat pas. Saya dari dulu saya bertanya-tanya kenapa orang tidak punya ide buka rumah makan di sini. Tempat ini bagus sekali. Nah, bagus sekali. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang punya ide. Ini view-nya bagus sekali di sini. Sangat bagus sekali. Ini Tanjung ini sudah Ampanan kan? Iya. Yang panjang sana. Iya, Ampanan sana Pak. Poso. Ini Tambarana. Tambarana ujung sana ya. Gunung yang yang Tanjung sana itu. Itu paling Tanjung. Berarti yang di Teluk ini Poso. Ya. Ini Teluk Poso. Ini kan termasuk Teluk Mini Pak ya sebenarnya. Ampanan masih di depan sana, masih jauh di depan. Kurang lebih 100 km dari sini. Oh, 100 km lagi. Sunsetnya dapat Pak, sunsetnya wah. Oh, keren. matahari Iya, posisinya di sini ya? Makanya arah kiblat saya kan pas. Oh, Kan saya pelajari 6 gitu bulan ya. itu mulai dari sana matahari langsung biasa ambil. Luar biasa ini. Posisi bagus sekali. Ya terus kalau musim mana Pak lumba-lumba wow gila. Oh, Sampai ribuan di sini. Ya, ada waktunya. Oh, ada saat di mana lumba-lumba datang Berapa kelompok gitu Pak. bermain di sekitaran Teluk sini ya? Ya, saya dekat sini. Di sini berapa tempat itu.
tapi kalau hanya 2 dia muncul, ini Hmm. menurut orang sini, dan memang saya Iya. pelajari betul. Iya. Kalau saya kiranya mitos, tapi itu kan tanda-tanda. Kalau Iya. dia 2 muncul itu berarti memberi kabar, siap-siap angin kencang. Oh. Saya kalau sudah ada muncul itu ada tamu ke ibu, minta maaf, bukan saya ucul itu. Hmm. Sebaiknya ibu tinggalkan di tempat. Pas dia pergi sudah, itu kopiku sampai terbang di jalan itu. Oh. Kursi-kursi bukan ruku, Pak. Sujud. Keluar, Tapi terjadi di setiap bulan ada, ya atau? kadang terjadi, kadang enggak. Saya ini di sini kan mesinnya ini kan barati, Pak. Disebut barati itu tadi angin kencang, kadang ini kan lagi kemarau. Itu datang-datang. Kalau dia jadi ya jadi, enggak. Musim barat kalau di tempat barat, saya itu terjadi di bulan Oktober, Iya. Di sini mulai Juli pertengahan. sampai September. Oh, oh September juga terjadi. Oh, saya sudah berapa terbang di laut, Pak. Jadi harus saya turun semua. Masya Allah. Jadi kalau cuma asbak munim sudah berapa di jalan harus diganti ini. Iya harusnya berbentuk kayak Saya harus pelajari alam juga. berbentuk gelas, Saya pelajari. berbentuk keramik kan. Iya. Ini tidak akan terbang di Tidak akan terbang terbangnya. lagi. Kalau berbentuk plastik, oh itu jadi layang-layang itu. Makanya tadi tidak saya kasih penuh kepada mesin angin. Iya. Luar biasa. Hmm. Lalu pas ada bulan kebetulan lagi mesin ini lumba-lumba kan. Iya, Wah, iya, iya. liburan. Iya betul. Tapi ada semua saya video kemarin. Dia komunikasi ke aku, kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita mampir di sebuah masjid di desa Batu Lepaska atau Batu Hitam ini. Ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Luwuk. Saat ini kita masih berada di Kecamatan Tojo Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una atau Ampana. Ya. Kemarin malam kita melintas di sini dan sekarang kita kembali lagi. Kemarin malam saya melintas di sini waktu malam. Desa Tanpa Batu namanya, Desa Tanpa Batu. Berarti zaman dahulu di sini banyak batu ini kemungkinan sehingga disebut tempatnya Batu. Atau seperti apa sejarahnya, nanti silakan komentar yang benar seperti apa, kita tidak tahu. Itu ada orang di sini, orang tua-tua sini yang pasti akan tahu sejarah desa ini, Desa Tanpa Batu. Tanpa batu artinya tempatnya batu. Ya, bukan tanpa yang berarti tidak ada, tapi berarti tempat. Tanpa itu artinya tempat kalau bahasa Indonesia Timur. Baik itu Ambon, Ternate, Manado, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara begitu. Memiliki gaya berbahasa yang khas. Kita sedang melintasi Jalan Nasional Trans Sulawesi, ruas Ampana Bunta. Sudah makin sore, sudah asar tadi ini, dan kita masih di tengah jalan. Malam agak terlambat kali ini karena saya banyak singgah bercerita, berdiskusi dengan beberapa orang. Subuh saya diskusi dengan Pak Manga di Tokrondo Poso pesisir. Ia membahas tentang kisah saat beliau terdampar di Pulau Taliabu dan ditolong oleh saudara Laota. Anak mantunya Pak Bibba pribadi, ya, pemilik kapal Anugerah. Nah, itu yang membantu beliau. Kemudian setelah saya diajak minum teh di rumahnya sambil cerita, saya lanjutkan perjalanan menuju
ke Kota Poso, dan di sana saya berjumpa dengan seorang alumni HMI bernama Pak Rahmat, pemilik sebuah restoran ikan bakar di Poso, dan kita berdiskusi banyak tentang beliau, berdiskusi banyak dengan beliau tentang al-wisayah. Ya, apakah Nabi wafat berwasiat tentang kepemimpinan ataukah Nabi tidak berwasiat sama sekali? Ya, dan kesimpulannya sesuai dengan nas Al-Quran dan nas akal sehat, Nabi berwasiat tentang siapakah pelanjut kepemimpinan beliau pasca wafatnya Rasul. Nah, meskipun umumnya umat Islam mengatakan Nabi wafat tanpa pesan. Nah, ya, menurut pendapat kami itu tidak rasional dan tidak berdasarkan nas. Nah, nas yang kuat adalah beliau berwasiat, dan secara akal sehat tidak mungkin tidak berwasiat. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan perjalanan, tiba di desa apa tadi? Desa di Kecamatan Tojo. Nah, saya mampir di sebuah kafe untuk sekedar minum air jeruk. Ternyata di dalamnya sangat unik dan menarik untuk kita jadikan bahan diskusi tadi. Nah, cuma tadi pertemuannya saya tidak bikin dalam bentuk podcast, padahal sebenarnya ada alat untuk membuat podcast, tapi tidak terpikir. Ada terpikir sedikit, tapi berpikir ribet, terlalu banyak persiapan yang harus dilakukan, banyak alat yang harus dipasang, sehingga saya review saja seperti biasa. Nah, seperti biasa. Praktis, gunakan jalur praktis. Ya, kita masih di Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Tojo Una-Una, dan sedang menyusuri Jalan Nasional Trans Sulawesi menuju Luwuk Banggai Sulteng. Ya, kali ini saya pulang pergi, kemarin dari Luwuk ke Palu dan sekarang dari Palu ke Luwuk. Cuma karena terkesan pulang pergi hanya sehari di Palu langsung balik, terasa ngantuk ya. Jadi saya banyak singgah tidur. Tadi kalau nggak salah 3 kali saya singgah tidur. Tadi malam singgah tidur di Parigi. Nah, baru pagi tadi lagi saya rasa ngantuk. Kalau nggak salah saya ada singgah lagi. Hanya tujuan untuk menutup mata sesaat. Nah, tapi yang tidur nyenyak pagi ini, siang ini ada 1 kali tadi saya singgah di sebuah pohon. Ya, saya berbaring dan menutup mata. Saya hidupkan mesin, posisi mesin nyala dan AC jalan. Itu saya tertidur kurang lebih mungkin 1 jam saya tertidur tadi, atau setengah jam. Jadi kembali segar dan lanjut. Sore ini lagi saya rasa ngantuk, tapi saya obati dengan cara melaksanakan sholat zuhur dan asar secara qasr majmu'an di sebuah masjid Al-Khairat di Desa Tanpa Batu. Kemudian sekarang lanjutkan perjalanan menuju Luwuk Banggai Sulteng. Masya Allah. Ini jalannya cukup bagus, cukup lebar, dan harusnya seperti ini seluruh jalan Trans Sulawesi. Keliling Pulau Sulawesi harus begini seluruhnya, jangan ada batu yang jangan ada jalan yang terlalu sempit. 2 mobil paksa itu. Harus lebar begini biar lebih nyaman. Ini kecepatan 70 km per jam. Bahkan lebih sedikit.
Nikmatnya tinggal di sebuah daratan yang ada jalan aspalnya yang mulus seperti ini. Kemana-mana serba cepat, tidak sulit. Ya. Kalau di kepulauan terpencil yang belum ada jalan, ya kemana-mana kita lewat laut, gunakan hubungan laut, transportasi laut. Ini saya sudah berada di tanjakan Balingara, sebuah tanjakan yang cukup terjal dan lumayan tinggi pada poros Tojo Una-Una Banggai. Ini perbatasan sudah ini, perbatasan. Wah, ini tidak bisa naik gigi. Oh, tadi naiknya gigi 5, jelas tidak bisa, harus 3. Salah pasang gigi, salah pasang persnelan. Ini ada pekerjaan jalan, mungkin mau dirapat beton di tepian aspal ini sampai di bukit dan ke arah jurang. Kira-kira seperti itu ini. Kalau tidak dirapat beton, tanahnya akan terkuras oleh air. Oh, di sini ada longsor ya. Mungkin sementara mereka berpikir untuk membuat tanggul. Ya, karena tidak dirapat beton ini pinggirnya ini, harus dirapat beton supaya tidak terjadi longsor lagi. Kalau tidak dirapat beton, maka airnya hujan akan diserap oleh tanah dan akan menjadi beban, pada akhirnya jatuh ke jurang. Ya, suasana sudah semakin senja. Ditambah lagi kaca kendaraan kita yang dilapisi ribbon seluruhnya sehingga terasa redup. Dia sudah di penurunan Balingara, penurunan yang sangat tajam dari gunung yang cukup tinggi, bukit yang tinggi. Desa Balingara berada di bawah. Ini adalah desa terakhir di Kabupaten Tojo Una-Una Ampana. Di batas Kabupaten Touna dengan Kabupaten Banggai Luwuk atau Luwuk Banggai. Kabupaten Luwuk Banggai. Nah, ini batasnya di desa ini. Di depan ada gerbang perbatasan. Nah, di depan ini ada tulisan selamat jalan. Nah, dari Pemda Banggai, Pemda Touna, Sivia 47, SMA 47. Tahu apa artinya? Nah, itu slogan dari Kabupaten Touna. Nah, di depan ini ada gerbang Kabupaten Banggai. Jadi desa Balingara ini masuk Kabupaten, sebagian Kabupaten Tojo Una-Una, sebagian Kabupaten Banggai. Seberang sungai Kabupaten Banggai, dari sungai ke arah sini Kabupaten Tojo Una-Una. Ini jembatan Balingara yang di bawahnya ada air mengalir jernih di bebatuan. Nah, di depan ini ada gerbang Banggai. Nah, lihat di depan ada tulisan Anda masuki wilayah Kabupaten Banggai. Selamat datang Panglima Kodim. Oh, itu berapa hari yang lalu. Oh, berarti dari Palu mereka naik mobil ya. Saya ada lihat ring-iringannya.
ruas Balingara Bunta di awal tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2002. Nah, saat itu anak saya yang tua, anak saya yang paling kakak, itu baru umur kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah, atau 4 bulan, 6 bulan mungkin. Saya bawa jalan dengan mamanya, kita pergi jualan sampai di Luwuk. Ya, jadi ada yang mau menahan tadi, ada penumpang, tapi saya tidak ambil karena laki-laki, kita khawatir jangan sampai agen tertentu kita tidak tahu. Nah, terus apa tadi saya cerita? Jadi kalau kita sementara berkendara terus tiba-tiba ada yang tahan minta tolong, itu waspada. Harus pastikan orang yang minta tolong itu orang yang benar-benar membutuhkan. Karena banyak kejadian pura-pura minta tolong padahal perampok. Nah, itu banyak. Seperti cerita Pak Manga di Toko Rondo, seorang tokoh masyarakat yang punya usaha di bidang pukat cincin. Beliau pernah terdampar di Pulau Taliabo di awal tahun 2000 dan beliau minta tolong kepada masyarakat lokal, tidak ada yang mau tolong. Nah, setelah berapa lama mereka minta tolong, ditanya kenapa kita tidak ditolong. Warga lokal mengatakan orang di sini takut menolong orang, tidak sembarang orang menolong karena banyak kejadian ketika ditolong ternyata yang minta tolong ini perampok. Nah, itu pada akhir tahun 90-an awal tahun 2000. Sering kejadian seperti itu dan masyarakat semua waspada pada saat itu. Kita sedang menyusuri jalanan ruas Ampana Bunta. Ya, perjalanan ini kayaknya nanti malam baru sampai saya ini. Berarti mobil ini harus dipakai 3 hari, besok baru dikembalikan. Karena kita tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan dalam 1 hari ini, karena kita banyak istirahat, malam kita ngantuk. Memang idealnya ini 3 hari supaya di Palu ada waktu untuk tidur pulas. Ya cuma karena rute atau ruas jalan Tawaili Toboli atau tanjakan Kebun Kopi mengalami buka tutup karena ada perbaikan jalan di beberapa titik, sehingga kita menggunakan tadi malam itu untuk menyeberang, untuk melintasi Kebun Kopi agar kita tidak melintasi di waktu siang. Kalau di waktu siang maka kita akan terkena jadwal dan itu bisa terhambat perjalanan kita. Makanya tadi malam kita harus selesaikan perjalanan Kebun Kopi. Di hari ini meskipun kita terlambat sampai di Luwuk, yang penting kita sudah berada di jalan poros Toboli Luwuk yang tidak ada proses buka tutup, tidak ada kegiatan perbaikan jalan yang membuat jalan itu harus dibuka tutup. Ada perbaikan jalan tapi tidak membuat jalan harus dibuka tutup. Seperti itu. Di Sulawesi ini proyek jalan itu tidak pernah putus, ada terus setiap tahun jalan terus non-stop, baik itu perbaikan jalan yang sudah ada ataupun pembangunan jalan baru atau ya. Kita masih di rute jalan Ampana Bunta, menyusuri perjalanan di bawah pohon-pohon kelapa ini. Di sini ada perkebunan kelapa yang sangat lebat sekali. Nah, terus sudah yang kita lihat di kiri kanan jalan. Kelapa dalam atau kelapa kopra yang sangat banyak sepanjang mata ini.
sepanjang perjalanan sampai di Buntai kelapa semua. Tidak tahu siapa yang punya. Banyak sekali kelapanya. Sekarang kita menyusuri jalan pesisir pantai yang sangat indah pada rute Ampana Bunta. Dalam perjalanan panjang dari Palu ke Luwuk. Luwuk Palu, Palu Luwuk pulang pergi. Dalam tempo 2 kali 24 jam. Indah sekali pantainya. Indah banget. Cuma di sini baru satu yang bikin rumah. Oh, 2. Ya sudah ada berapa rumahnya? Tapi bukan rumah makan sepertinya. Di sini nih cocok rumah makan seperti yang ada di Tojo tadi. Nah, persis seperti ini kondisinya. Dia punya letak geografisnya seperti ini. Jalan di tepian pantai. Membangun jalan di tepi pantai begini, yang penting pantainya ditanggul dengan cara yang baik agar aman dari gelombang laut supaya tidak mengalami abrasi. Karena ini sangat cocok untuk pengembangan wisata kuliner pantai, kuliner dengan view lautan yang lepas. Wih, luar biasa pohon kelapa. Rapi. Dan berbaris lurus. Kita mampir dulu di Arung Laundry untuk membersihkan, mengharumkan pakaian-pakaian yang digunakan di perjalanan dari Palu ke Luwuk. Oh, di sini juga ada ayam geprek, ayam bakar depan Arung Laundry, Arung Laundry. Jalan Trans Sulawesi, seputaran Unjulan kalau tidak salah ini, tahu apa ini atau Kilongan ini. Ya silakan komentar ini. Tempat ini namanya Kilongan atau Unjulan ini. Alhamdulillah sore ini kita masih berada di Luwuk. 25 September 2025. Kita mampir dulu minum jus alpukat di rumah makan Losari. Ya, kita mampir dulu minum jus alpukat di rumah makan Losari. Oh, jus mangga, bukan jus mangga. Di sini ada banyak jus, ada jus jeruk, es jeruk, jus alpukat, jus sirsak, jus naga, jus buah naga, jus mangga, es segar, es buah, es teh, air mineral, dan makanan ikan bakar, udang, dan lain-lain. Oke, kita mampir dulu, masuk di dalam. Kita mau coba minum jus mangga.
Rumah makan Losari, Sop Saudara. Seputaran rumah sakit Luwuk, rumah sakit daerah Luwuk. Iya, mantap sekali. Wah, pemandangan yang bagus sekali. Pesisir pantai Luwuk. Dari rumah makan Losari Luwuk, kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Teluk Luwuk di kala angin selatan berhembus di bulan September. Di depan sana terbentang Pulau Peling atau Kabupaten Banggai Kepulauan. Saat ini kita berada di Kabupaten Banggai atau di Luwuk Banggai Sultan. Ada 3 banggai, Banggai Darat atau Banggai Luwuk dan Banggai Kepulauan di Pulau Peling, dan Banggai Laut, Banggai yang merupakan sejarah awal Banggai sebagai sebuah negara kerajaan yang berdaulat selama ratusan tahun atau berabad-abad lamanya, yang berada di balik Pulau Peling. Ya. Oh, dari kejauhan sana ada kapal yang sedang bermanuver untuk berangkat, atau mungkin kapal yang sedang port stay atau kapal itu sudah mau berangkat tapi ada yang kejar kayaknya. Sepertinya ada penumpang ketinggalan. Kapal apa ya? Ini suasana perumahan di seputaran pantai Kilo 2 mungkin. Dan ini suasana di dalam rumah makan Losari. Alhamdulillah, jus mangga yang kita pesan sudah tersedia. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mencicipi nikmatnya jus mangga di rumah makan Losari Kilo 2 seputaran rumah sakit umum daerah Luwuk, dipersilakan mampir. Ya, hari ini saya ingin melihat keindahan alam di ketinggian Jalan Trans Sulawesi di Poros Au Luwuk, seputaran rumah sakit daerah. Betul ada rumah makan yang memiliki posisi dan letak geografis yang sangat bagus. Kita bisa melihat keindahan alam dari puncaknya atau dari jendela rumah makan Losari Luwuk. Pemandangannya bagus sekali. Di depan ini adalah lautan yang bisa menjadi jalan menuju ke Provinsi Maluku Utara. Di sana ada sebuah kapal yang berlayar menuju Banggai Laut atau mungkin Banggai Kepulauan, dan juga ini rute pelayaran laut menuju ke Provinsi Maluku Utara. Di balik Kepulauan Banggai ini adalah Kabupaten Pulau Tarubu di Provinsi Maluku Utara, perbatasan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, paling timur. Alhamdulillah, sore ini kita masih berada di Luwuk, 25 September 2025. Kita mampir dulu minum jus alpukat di rumah makan Losari. Ya, kita mampir dulu minum jus alpukat di rumah makan Losari. Oh, jus mangga, bukan jus mangga. Di sini ada banyak jus, ada jus jeruk, es jeruk, jus alpukat, jus sirsak, jus naga, jus buah naga, jus mangga, es tegar, es buah, es teh,
air mineral, dan makanan ikan bakar, udang, dan lain-lain. Oke, kita mampir dulu, masuk di dalam. Kita mau coba minum jus mangga. Rumah makan Losari, Sop Saudara. Seputaran rumah sakit Luwuk, rumah sakit daerah Luwuk. Iya, mantap sekali. Wah, pemandangannya bagus sekali. Pesisir pantai Luwuk. Dari rumah makan Losari Luwuk, kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Teluk Luwuk di kala angin selatan berhembus di bulan September. Di depan sana terbentang Pulau Peling atau Kabupaten Banggai Kepulauan. Saat ini kita berada di Kabupaten Banggai atau di Luwuk Banggai Sultan. Ada 3 banggai, banggai darat atau banggai Luwuk dan banggai Kepulauan di Pulau Peling, dan banggai laut, banggai yang merupakan sejarah awal Banggai sebagai sebuah negara kerajaan yang berdaulat selama ratusan tahun atau berabad-abad lamanya, yang berada di balik Pulau Peling. Ya. Oh, dari kejauhan sana ada kapal yang sedang bermanuver untuk berangkat, atau mungkin kapal yang sedang port stay, atau kapal itu sudah mau berangkat tapi ada yang kejar kayaknya itu. Sepertinya ada penumpang ketinggalan. Kapal apa ya? Ini suasana perumahan di seputaran pantai Kilo 2 mungkin. Dan ini suasana di dalam rumah makan Losari. Alhamdulillah, jus mangga yang kita pesan sudah tersedia. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mencicipi nikmatnya jus mangga di rumah makan Losari Kilo 2, seputaran rumah sakit umum daerah Luwuk, dipersilakan mampir. Ya, hari ini saya ingin melihat keindahan alam di ketinggian Jalan Trans Sulawesi di Poros Au Luwuk, seputaran rumah sakit daerah. Betul ada rumah makan yang memiliki posisi dan letak geografis yang sangat bagus. Kita bisa melihat keindahan alam dari puncaknya atau dari jendela rumah makan Losari Luwuk. Pemandangannya bagus sekali. Di depan ini adalah lautan yang bisa menjadi jalan menuju ke Provinsi Maluku Utara. Di sana ada sebuah kapal yang berlayar menuju bangkai laut atau mungkin bangkai kepulauan, dan juga ini rute pelayaran laut menuju ke Provinsi Maluku Utara. Di balik kepulauan Banggai ini adalah Kabupaten Pulau Talabu di Provinsi Maluku Utara, perbatasan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, paling timur